Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita memasuki hari Kamis pekan biasa ke-11 tanggal 19 Juni 2025. Mari kita merenungkan bacaan suci dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 11 ayat 1 sampai 11 dan Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini, Yesus mengajarkan kita cara berdoa yang benar. Bukan dengan banyak kata, bukan dengan gaya mewah, tetapi dengan hati yang sederhana dan tulus, yang memperkenalkan doa yang paling kita kenal dan paling dalam maknanya, doa Bapa kami. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Demikian kata Tuhan Yesus. Kalimat ini sungguh menyejukkan. Tuhan Allah bukanlah sosok yang harus dibujuk panjang lebar, bukan pribadi yang suka dihormati dengan kata-kata indah tanpa makna. Tuhan Allah kita adalah Bapa yang tahu isi hati anak-anaknya, bahkan sebelum kita membuka mulut untuk menyampaikan apa kata kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus menegur orang-orang yang suka berdoa panjang-panjang hanya untuk dilihat orang lain. Ia mengingatkan, doa itu bukan untuk mempengaruhi Allah atau mengesankan orang, tapi untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan Allah. Doa yang benar adalah keheningan yang percaya, tempat kita membuka hati di hadapan Bapa, mengakui kelemahan kita, dan menyerahkan segalanya ke dalam tangannya. Doa Bapa kami bukan hanya rangkaian kalimat, tetapi panduan hidup Kristiani. Setiap permohonan menyentuh hidup kita secara konkret. Bapa kami yang surga, mengingatkan kita bahwa kita bukan sendirian, tetapi bagian dari keluarga Allah. Berilah kami rezeki pada hari ini, mengajak kita hidup dalam kepercayaan tanpa kecemasan berlebihan. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni. Ini yang paling sulit, namun paling penting. Kita tidak bisa minta ampun dari Tuhan Allah kalau kita sendiri menolak memberi ampun kepada sesama kita. Disinilah hati kita diuji. Apakah kita hanya rajin berdoa dengan bibir atau sungguh menjalani isi doa itu dalam hidup kita? Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama hari ini memperlihatkan hati Rasul Paulus yang penuh cinta. Ia merasa cemburu secara rohani terhadap jemaat di Korintus karena mereka mulai melupakan Injil sejati dan terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu. Paulus bukan marah karena dirinya dilupakan, tapi karena Kristus dilupakan. Ia bahkan berkata, apakah karena aku tidak membebani kamu, maka aku tidak mengasihi kamu? Paulus memberi semuanya, waktu, tenaga, cinta, tanpa menuntut imbalan. Ia mengasihi dan tulus seperti Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Allah tidak melihat banyaknya kata, tapi ketulusan hati. Kita diajak untuk mendoakan doa Bapa kami, bukan hanya di bibir, tapi juga dalam perbuatan sehari-hari, yakni menjadi pembawa damai, mengandalkan Tuhan, memaafkan orang lain dengan hati lapang. Sebab doa sejati akan mengubah bukan hanya situasi, tetapi terlebih mengubah hati orang yang mendoakannya. Tuhan, ajarilah kami berdoa dengan hati yang bersih dan hidup yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi,
dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.